Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hamdan wa syukranillah mabadu. Para siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tambun Utara yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan PLS pengenalan lingkungan sekolah. Untuk ini marilah sama-sama kita ikuti dari mulai acara pembukaan sampai dengan akhir itu tanggal 18, 19, 20. MPLS kali ini akan kita laksanakan itu sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya, dengan ajarannya, dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim, kita sebagai umat akhir zaman insya Allah akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan bimbingan, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Anak-anakku, para siswa yang Bapak cintai, sesuai dengan Permendikbud tadi, di dalam rangkaian kegiatan PLS tahun 2022 ini, itu ada 8 kegiatan yang harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Hal ini perlu kalian dapatkan, perlu kalian pelajari, dan perlu kalian camkan, yang pada akhirnya setelah kalian pahami harus dilaksanakan atau diamalkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar hidup kita. Jangan sampai tumbuh pemikiran-pemikiran, tumbuh ide-ide negatif yang ingin merubah Pancasila kita. Ingat bahwa Pancasila itu sudah final, ya. Dan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila merupakan harga mati buat kita. Ya. Itu yang harus kita junjung tinggi, dan itu pula salah satunya sebagai falsafah bangsa kita yang mempersatukan kita semua. Materi yang kedua itu pendidikan kepramukaan. Ya. Apapun organisasi kalian di sekolah ini, di sekolah kita ini ada 18 organisasi, di antaranya termasuk OSIS. Ya. Kalian semua wajib mengikuti pendidikan kepramukaan. Ya. Walaupun tidak wajib untuk masuk sebagai anggota pramuka, tapi ilmunya, keterampilannya, materinya wajib kalian pelajari dan kalian ikuti. Yang ketiga, sekolah ramah anak. Ya. Jadi di sekolah kita ini sekolah yang ramah dengan lingkungan, ramah dengan guru ramah dengan siswa ramah dengan sivitas akademika yang ada di sekolah ini. Ya, tidak ada bentuk-bentuk kekerasan, semuanya ramah. Yang keempat, keluarga sadar hukum. Kalian semua dimanapun rumah kalian berada yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi ini, dimanapun kalian tinggal, ya, hendaklah menjadi keluarga yang sadar hukum, mengerti hak dan kewajiban kalian sebagai bangsa, berlaku sopan, tertib. Tertib di rumah, tertib di jalan, tertib di sekolah, atau hidup bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, tata tertib berlalu lintas. Ya. Kegiatan ini harus kalian pahami bahwa tertib lalu lintas itu penting adanya. Semakin hari semakin macet, kendaraan semakin banyak. Oleh karena itu, ketika kalian mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan roda 4, ya,
ikuti tertib lalu lintas. Bahkan belakangan ini dihimbau oleh Kapolri, setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan sepatu, jangan menggunakan sandal. Di samping ada surat-surat penting secara administratif, menggunakan helm, masker, dan sebagainya. Ini penting kalian lakukan. Jangan ugal-ugalan di jalan, jangan kebut-kebutan, dan jangan mengganti knalpot yang sekiranya mengganggu suara, mengganggu kebisingan, dan lain sebagainya. Yang keenam, pendidikan anti korupsi. Nah, anti korupsi sejak dini, sejak awal kita berada di bangku sekolah, kita pelajari, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah kita pinter menjadi koruptor, merugikan rakyat banyak, merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, di samping kita berdosa kepada Yang Maha Kuasa, juga kita berdosa kepada sesama manusia. Jadilah orang yang terbaik, Jangan melakukan korupsi, Stop korupsi. Kemudian yang ketujuh, muatan lokal. Muatan lokal ini sesuai dengan materi yang akan dijelaskan oleh Bapak nanti tentang pendidikan karakter, bahwa muatan lokal dimanapun kita berada di Indonesia memiliki etnis yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan perbedaan itu adalah merupakan hasanah yang terbaik buat Indonesia, termasuk kita-kita ini, Jadi dimanapun kita berada, kita hormati masing-masing adat istiadat kita, Dan yang keenam, yang kedelapan, itu diversifikasi kurikulum. Diversifikasi kurikulum ini, kita harus bisa membedakan nanti, kalian bisa membedakan nanti, bahwa ketika belajar di SMP seperti itu adanya, dan nanti kalian belajar di SMA dengan menggunakan kurikulum yang ada di SMA. Kurikulum yang sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah adalah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mulai tahun ini SMA Negeri 1 Tambun Utara akan memulai kurikulum Merdeka Belajar dengan nuansa kurikulum atau K13. Oleh karena itu, kita pelajari sama-sama dengan buku-buku yang nanti akan dibagikan kepada kalian semua, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Nah, ini semua terbingkai dalam satu kesatuan yang disebut nanti dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini, sekolah dimanapun berada, dia akan menyatu dengan masyarakat. Masyarakat menyatu dengan sekolah, saling menghargai, saling mendukung, sehingga keberadaan pendidikan itu saling support, dan pada gilirannya pendidikan akan lebih maju. Yang terakhir, tadi sudah Bapak katakan, Bapak mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang pendidikan karakter sesuai dengan lokal atau pendidikan muatan lokal yang ada di Jawa Barat ini. Kita berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu terdiri dari ada beberapa irisan suku, Di antaranya adalah irisan budaya Sunda, budaya Betawi, dan Cirebonan. Sekali lagi, ada Sunda Priangan, saya tambahkan Sunda Priangan, kemudian Cirebonan dan Betawian. Nah, ini ada di Jawa Barat. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita sendiri sekarang ada di Kabupaten Bekasi yang nuansanya adalah Betawian. Jadi ada satu hal sedikit yang ingin Bapak contohkan kepada kalian, dan ini kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter, dan karakternya karakter yang bagus yang akan menjadikan kalian dekat kepada sesama manusia, dekat kepada Allah, dan sekaligus kalian akan menjadi orang yang disiplin. Apa contohnya? Misalnya,
ketika kalian berangkat ke sekolah, nah tentunya kalian malam harinya tidur nyenyak. Sebelum tidur kalian bicara sama Allah, meminta, ya Allah, bangunkan saya jam 3 ya Allah, supaya saya bisa sholat tahajud. Nah, itu insya Allah Allah akan membangunkan nanti pada saat jam 3. Kalian mandi, sholat tahajud, kemudian kalian meminta sama Allah, ya, kemudian sholat hajat, meminta sama Allah, kemudian kalian baca Quran dan baca buku pelajaran buat hari itu. Nah, tidak usah tidur lagi. Menjelang subuh kalian sholat sunat 2 rakaat, sholat fajar, ya. Kemudian sholat subuh berjamaah yang dekat dengan masjid ke masjid, ya. Setelah itu siap-siap berkemas untuk berangkat ke sekolah, ya. Sarapan pagi dulu, ya, sesuai dengan yang ada di rumah, ya, apakah sepotong roti atau mungkin kebiasaan di Bekasi itu beli nasi uduk dan lain sebagainya. Yang penting harus terisi. Jangan sampai pada saat kalian ada kegiatan atau ada upacara kalian pingsan akibat belum sarapan pagi. Nah, kemudian ketika kalian bangun tadi, katakan, ya Allah, terima kasih Kau telah bangunkan saya. Alhamdulillah, sehingga saya akan melaksanakan sholat tahajud. Pun sama, ketika akan berangkat ke sekolah, kalian pamit kepada kedua orang tua, cium tangan pada orang tua, minta doa. Kalian bicara sebelum mungkin yang berangkat naik motor, yang naik angkot atau bawa sendiri kendaraan. Kalian bicara lagi sama Allah, ya Allah, lindungi saya. Saya akan berangkat ke sekolah, ya Allah. Bimbing saya, selamatkan saya untuk sampai ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, motor kalian parkirkan dengan baik, dikunci dengan baik, katakan alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, terima kasih Kau telah selamatkan hamba sampai ke sekolah. Dan sekarang saya akan memasuki ruangan belajar, izinkan saya untuk belajar. Kalian masuk belajar. Ketika diminta oleh guru, dipimpin oleh KM untuk disiapkan berdoa, kalian katakan, ya Allah, saya akan mulai belajar dengan pelajaran matematik misalnya, atau pelajaran kimia. Berikan pemahaman, ya Allah, berikan ilmu pada saya, ya Allah. Gitu. Selesai belajar, katakan terima kasih, ya Allah. Setelah kalian selesai belajar, kemudian pulang, berdoa, pulang. Nah, sebelum kalian menyetar kendaraan atau sebelum naik kendaraan, katakan, ya Allah, terima kasih saya sudah selesai belajar, ya Allah. Saya akan kembali ke rumah, menemui orang tua saya, dan tolong berikan bimbingan di perjalanan, berikan petunjuk, dan selamatkan saya, ya Allah. Berangkat, pulang. Setelah sampai ke rumah, setelah berada di rumah, masuk ke halaman rumah, masuk ke ruangan rumah, katakan terima kasih, ya Allah, saya sudah sampai di rumah, ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari sekolah bermanfaat. Temui ibu bapak, salam pada kedua orang tua. Dan ini rutinitas dilaksanakan seperti itu, sehingga hubungan kita dengan orang tua baik, hubungan kita dengan Allah terus-menerus terjaga. Dan ini menjadi sebuah karakter, kebiasaan yang terus-menerus rutinitas. Itu yang dimaksud dengan karakter. Karakter yang baik, karakter yang memberikan motivasi kepada kita, motivasi belajar, motivasi hormat pada orang tua, motivasi dengan sesama teman-teman di kelas, motivasi untuk menghadapi bapak dan ibu guru, bagaimana menyadap ilmu, dan motivasi membaca buku, motivasi melihat tayangan-tayangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini sebuah karakter. Barangkali itu saja sebagai contoh, ya, contoh pendidikan karakter. Kalau kalian bisa melaksanakan ini rutinitas dan menjadi sebuah kebiasaan tertanam dalam hati sanubari, insya Allah kalian menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, berkeluarga, bagi bangsa, masyarakat, dan agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.